kuliah kita. Kita baca doa dulu dalam hati masing-masing dengan membaca Al-Fatihah. Terima kasih. Ya, adik-adik sekalian, ini kita punya mata kuliah namanya Sejarah Pedesaan dan Agraria. Ini mata kuliah ini pertemuan ke-10 saya buat, pertemuan ke-10. Jadi dalam perkuliahan kita ini kita punya dua skup judul, ya, dua kelompok judul. Yang pertama adalah pedesaan agraria, yang kedua adalah sejarah. Jadi secara umum kemarin dalam setengah semester yang lalu kalian sudah belajar tentang konsep pedesaan dan agraria, sosiologi pedesaan dan agraria dengan Pak Abu Bakar, dan sekarang bersama saya selama beberapa pertemuan ke depan kita akan bicara tentang sejarah. Jadi kita punya judul hari ini adalah jenis-jenis sumber dan metode sejarah. Mudah-mudahan mata kuliah ini bisa membantu kita nanti untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuan kita, pembelajaran kita pada mata kuliah ini dan dua pertemuan ke depan adalah yang pertama, kalian memiliki kemampuan untuk konseptual agraria dan pedesaan. Jadi kemampuan konseptual ini penting sekali adik sekalian. Pemahaman kita tentang konsep pedesaan dan agraria. Yang kedua, kita punya kemampuan untuk melaksanakan perencanaan dan penelitian. Karena mata kuliah kita berikan di prodi ini ujung-ujungnya adalah memberikan manfaat bagi kita semua. Ketika ada mata kuliah sejarah perkotaan, kalian bukan saja mengerti tentang kota, tapi diharapkan nanti di ujung perkuliahan kalian mau menulis tentang sejarah kota. Sama juga dengan ini, mata kuliah pedesaan, ujung-ujungnya kami berharap kalian mau menulis tentang topik-topik pedesaan. Topik pedesaan banyak sekali. Hari ini itu setiap desa, kampung itu wajib memiliki sejarah kampung. Dan itu tuntutan administrasi karena kampung sekarang sudah diberikan alokasi dana desa. Jadi karena pemerintah sudah memberikan dana desa, jadi kampung itu harus punya literasi bacaan-bacaan tentang sejarah mereka. Kapan kampung itu didirikan, dan hampir semua kampung hari ini di Aceh misalnya penulisan sejarah desanya itu sangat sederhana. Paling-paling cuma 1-2 paragraf. Nah, ini tantangan kita. Paling tidak masing-masing ada nanti jika pulang ke kampung itu berhasil menulis sejarah kampung masing-masing. Paling tidak secara umum. Nah, kita punya 2 tujuan pembelajaran dan kita langsung masuk ke materi kita. Nah, yang pertama kita sumber sejarah. Apa itu sumber? Nah, sumber itu secara umum, ya, secara umum saya ambil definisi secara umum saja. Sumber itu adalah segala informasi yang dapat kita gunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa. Untuk kita gunakan menulis sebuah sejarah. Itu semua disebut sebagai sumber. Jadi sumber itu segala informasi, segala data-data yang bisa kita gunakan untuk menulis sejarah. Nah, ini saya tampilkan 2 contoh. Contoh pertama, coba diperhatikan yang di sebelah kiri kalian, ya, itu ada kitab kuno, ya kan? Ya. Ini kitab kuno yang kurang lebih ya lebih 50 tahun, bahkan 100 tahun. Ini kitab ini adalah salah satu pemikiran yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Kita jadikan sebagai informasi.
Kemudian yang kedua, gambar kedua coba diperhatikan, ini gambar Masjid Raya tahun 1907. Masjid Raya Baitur Rahman tahun 1907 itu Indonesia ini sudah proklamasi belum? Ya kan? Jauh sekali kan? Masih Belanda berkuasa, termasuk di Aceh, masih Belanda berkuasa. Nah, Masjid Raya Baitur Rahman ini itu dibangun oleh Belanda pada tahun 1890. Karena dulu ketika Belanda datang ke Aceh, ya, pada agresi pertama Belanda gagal, kalah mereka kembali setahun kemudian 1874, mereka menyerang lagi Banda Aceh, ya, akhirnya mereka berkuasa, mereka mengalahkan Banda Aceh, dan tembakan meriam mereka itu menghancurkan masjid kebanggaan orang Aceh yang di kota Raja Banda Aceh, dan masjid itu kemudian dibakar oleh Belanda, karena Belanda mikirnya itu masjid adalah istana, dibakar. Rupanya apa? Rupanya setelah pembakaran itu perlawanan rakyat semakin kuat, dan Belanda itu kewalahan karena masjid dibakar, kan rakyat semakin marah kan, istilah kafir macam-macam berkembang di masyarakat, kafir Belanda. Nah, setelah itu, setelah Belanda berkuasa di Kuta Raja, di Banda Aceh Belanda berkuasa, di daerah lain belum berkuasa. Jadi kekuasaan Belanda itu ada istilahnya line konsentrasi atau garis konsentrasi. Ya, sungai itu adalah dari kampung Jawa ke Pande itu, sungai itu. Nah, sungai sampai Selang Baru sampai ke daerah Lambermen ini, Hutan Bada Udeli, itu kekuasaan Belanda. Di belakang itu kekuasaan orang-orang Aceh. Belanda belum terlalu berani di sana kalau malam hari. Kalau siang mereka keluar, begitu menjelang malam mereka kembali ke lain konsentrasi kekuasaan tadi. Nah, oleh Belanda untuk meredakan perlawanan orang Aceh ini, mereka membangun kembali masjid baru. Nah, seperti ini. 1811 dibangun masjid baru. Ini masjid baru ini bukan arsitektur kita kan? Bukan kan? Coba lihat. Bukan. Ini gayanya klasik Arab, Eropa, Turki, Asia kecil kan? Gaya sana kan? Gaya kita itu kan seperti itu pun. Masjid Demak, Masjid Dahuri itu gaya arsitektur kita itu. Ini gaya begitu Belanda bangun, ditolak oleh orang Aceh. Belanda bentuk Badan Kemakmuran Masjid. Apa Badan Kemakmuran Masjid? Ya, pengurus Masjid Raya, Panglima Masjid Raya lah kan, dibentuk di bawah pimpinan Panglima Masjid Raya orang-orang Aceh, seorang imam Masjid Raya, dan mereka mengajak orang Aceh untuk sholat di masjid ini. Orang Aceh menolak kan, sholat di masjid kafir. Jadi masjid ini ditolak oleh orang Aceh karena masjid kafir ini. Masjid Baitur Rahman ini masjid kafir, ditolak oleh orang Aceh. Baru hari ini masjid ini menjadi kebanggaan kita, menjadi simbol orang Aceh. Nah, ini contoh. Nah, masjid ini adalah contoh dari sumber masjid ini. Oke. Jadi sumber sejarah itu, kalau saya ulangi sedikit ya, itu segala informasi yang berguna untuk kita dalam menulis sejarah Aceh, merekonstruksi sebuah sejarah. Oke, coba kita. Nah, jadi sumber itu berdasarkan bentuk itu ada 4. Jadi sumber berdasarkan bentuk itu ada 4. Yang pertama adalah lisan. Nah, lisan itu adalah sumber sejarah yang berkembang di masyarakat berdasarkan budaya tutur masyarakat, budaya cerita di masyarakat. Misalnya ini, tahun 2004 orang-orang Semulu, mana orang Semulu? Oke, orang-orang Semulu korban tsunami itu ya sedikit dibandingkan dengan Aceh daratan. Padahal pusat tsunami itu ya sangat dekat dengan Pulau Semulu.
Mengapa orang Semelu banyak yang selamat? Karena orang Semelu punya pengetahuan tentang penangkasan semua ataupun tsunami. Dalam bahasa Semelu disebut dengan storm. Orang Semelu punya pengalaman tentang tsunami, punya pengetahuan tentang tsunami. Dari mana pengetahuan itu? Dari tutur cerita orang-orang tua kepada generasi-generasi berikutnya. Kalau ada gempa, ya kalian lari. jangan mendekat ke laut, lari ke tempat tinggi karena akan ada air bla bla bla. Nah, small itu diketahui oleh orang Semelu melalui lisan, melalui budaya itu, dan itu menjadi salah satu sumber sejarah lisan. Itu small ya, small. Misalnya ya, lisan itu seperti cerita rakyat, small cerita rakyat, atau cerita pengalaman pelaku. Nanti ada seorang veteran, misalnya tentara yang bertugas di Aceh, yang ada video YouTube-nya itu kan, dia bercerita dulu saya diserang bla bla kan gitu kan. Nah itu cerita pelaku itu adalah pengalaman dia dalam sebuah peristiwa sejarah. Cerita itu adalah sumber di itu bisa kita ambil sebagai sumber sejarah. Yang kedua, tulisan. Tulisan itu seperti apa? Seperti prasasti. Prasasti itu misalnya tugu batu yang ada tulisannya, itu prasasti. Jadi kalau kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu Majapahit, Pajajaran dan sebagainya, mereka bisa meninggalkan prasasti. Di sini tempat penyerangan Gajah Mada. Dulu di Mesir Raya Batu Rahman ditulis prasasti itu. Di sini meninggalnya Mayor Jenderal Kohl, Panglima Perang Belanda pada tanggal sekian. Itu disebut dengan prasasti. Prasasti itu contoh adalah sumber tulisan. Karena di sana ada tulisan. Di sisi lain nanti prasasti juga bisa berbentuk sumber ketiga karena dia berbentuk benda. Ya kan? Ada lagi misalnya buku harian. Nanti saya akan kasih nampak buku harian. Contoh yang ditulis oleh Muhammad Hatta. Ini contoh buku harian yang ditulis oleh Muhammad Hatta. Ini bisa menjadi sumber sejarah tulisan langsung Muhammad Hatta yang menulisnya. Ingatan-ingatan dia tentang peristiwa dari tahun sejak dia dilahirkan sampai dia ini memori sampai proklamasi 45. Muhammad Hatta bagaimana titik proklamasi 45. Atau kitab-kitab karangan-karangan seperti yang di samping itu. Coba kalian perhatikan itu ada kitab itu. Kurang jelas tulisannya memang itu namanya Kitab Hikayat Perang Sabir. Yang di samping itu namanya Kitab Hikayat Perang Sabir. Yang ditulis oleh siapa? Tengku Cipante Gunung. Jadi Hikayat Perang Sabir ini di Aceh itu banyak kitabnya, banyak jenisnya, banyak pengarang. Tapi yang paling terkenal adalah karangan Tengku Cipante. Ini salah satu kajian penting dalam perang Aceh. Jadi kalau sejarawan Aceh menulis tentang Aceh tidak mengkaji tentang Hikayat Perang Sabir, belum sempurna kajiannya. Karena penting sekali ini. Jadi ini adalah menurut saya nih strateginya cerdas perang dunia ini salah satunya. Kita punya cerita-cerita perang Troya, Yunani, bla bla, termasuk perang Aceh. Saya kira yang paling luar biasa. Oke, kita lanjutkan terus. Sebelumnya dulu ya. Yang sebelumnya mana tadi? Nah, yang ketiga, sumber berdasarkan bentuk adalah artefak. Artefak itu benda. Artefak itu adalah benda seperti yang tadi yang saya nampakkan, masjid. Masjid itu memberikan informasi. Masjid itu memberikan informasi yang saya ceritakan tadi, informasinya dari masjid kafir bertransformasi menjadi masjid kebanggaan orang Aceh, jadi simbol misalnya. Kemudian misalnya makam Tengku Syah Kuala itu bukan benda kosong,
yang tidak bermakna, dia bermakna. Dia bermakna. Coba kalian ke makam Syahwala, apa aktivitas masyarakat di sana? Apa? Kau itu apa bahasa Indonesia? Oh, kau itu nazar. Melepas nazar di sana misalnya. Kenduri bla bla kan? Jadi ada sesuatu di sana dan itu menceritakan sesuatu. Kompleks Syahwala itu bukan makam satu orang, makam beberapa orang. Itu bercerita tentang sesuatu. Patung juga, lukisan juga dan lain. Yang jelas makam artefak itu berupa benda. Termasuk yang tadi saya bilang prasasti. Prasasti itu bisa berbentuk tulisan karena dia ada aksaranya. Dia juga bisa berbentuk benda karena dia adalah sebuah benda. Nah, yang terakhir, ini adalah sumber yang paling modern dari ketiga sumber sebelum audiovisual. Audiovisual itu adalah sumber akibat produk teknologi, produk revolusi industri. Zaman Iskandar Muda kan nggak ada film kan? Foto nggak ada kan? Nggak ada. Dia produk modern. Paling tidak produk setelah revolusi industri. Ada foto, ada film, ada video, ada rekaman. Nah, ini semua bisa kita ambil sebagai sumber kita. Saya kasih contoh, misalnya kita punya, ini misalnya. Ini misalnya. Ini coba kalian lihat, ini ada film dokumenter. Ini namanya Dr. Subandrio. Subandrio itu Menteri Luar Negeri pada periode Soekarno sebelum jatuh 65. Dan beliau juga menjabat sebagai kepala intelijen. Dia wawancara dengan para wartawan kan. Nah, ini si Subandrio ini kemudian beliau ditangkap dan hidup sebagai PKI. Tahun 1992 Subandrio dibebaskan oleh Soeharto. Berarti dia ditahan kurang lebih dari tahun 70 berapa tahun? Tahun 66 dia di penjara. 67 di penjara sampai 70 sampai 91, kurang lebih 20-30 tahun ya. Di penjara tanpa ada persidangan, tapi persidangan pada masa Soeharto kan persidangan militer kan. Ini contoh film dokumenter. Film ini menjadi sumber juga. Kita bisa tahu informasi melalui film ini. Kemudian misalnya ini film juga. Film dokumenter Aceh. Aceh. Itu kejadian itu ketika tsunami itu. Baru-baru tsunami itu. Orang aparat menangkap orang Dam, padahal sedang tsunami kan, sedang tsunami. Itu filmnya panjang. Oleh ini bahagian dari filmnya dokumenter Aceh, William Mason, seorang wartawan Amerika. Dia memfilmkan tentang kondisi Aceh, orang militer di Aceh. Nah, ini film-film ini kita gunakan sebagai sumber sejarah. Atau foto misalnya juga boleh. Foto Cunyatin misalnya, kalau kalian ingat foto Cunyatin begini di atas kursi kan, nah itu sumber sejarah Cunyatin gitu. Jadi Cunyatin tidak foto, Tengku Umar punya juga tapi tidak terlalu terang ya. Cunyatin, Tengku Citiro yang tidak ada foto, karena beliau memang interaksi beliau dengan Belanda itu ya karena perang ya. Cunyatin ditangkap sehingga beliau didudukan bersama pengikutnya dan difoto oleh Belanda. Tengku Umar juga begitu, pernah berkolaborasi dengan Belanda kan, sebelum kemudian memihak kembali ke Aceh kan. Nah, ketika dia bersama Belanda, dia difoto kan Tengku Umar. Cunyatin, Tengku Citiro tidak sempat difoto karena Belanda minta beliau pulang dari Arab, dari Mekah, diminta langsung memimpin perang. Setelah itu beliau tidak pernah turun ke kota memimpin perang sampai beliau meninggal dunia. Sama seperti anak-anak beliau. Nah itu. Oke, kemudian kita ke sini dulu. Sumber berdasarkan jenis. Ini sebenarnya ada 3 ini, tapi saya tampilkan 2 saja biar lebih. Karena kita belajar tuh harus lebih mudah, tidak boleh sulit ya. Yang pertama sumber primer, yang kedua sumber sekunder. Nah, seperti keilmuan lain, ya, primer itu sumber yang utama.
sama dengan ilmu baik. Ya. Ekonomi juga begitu. Nah, primer ini adalah sumber-sumber yang berasal langsung dari pelaku sejarah atau terkait langsung dengan peristiwa sejarah. Harus terkait langsung. Kalau nggak terkait, dia mundur ke bawah. Sumber sekunder. Apa itu sumber primer? Contohnya misalnya sumber primer itu adalah pengakuan dari seorang pelaku. Apakah melalui lisan atau melalui tulisan? Misalnya pengakuan lisan atau yang kedua tulisan harian tadi. Muhammad Hatta nulis, langsung Muhammad Hatta berarti dianggap sumber primer. Atau misalnya koran, berita koran. Tahun 1892 Tengku Umar ditembak mati. Tembak syahid misalnya di pantai barat. Kan ada koran tuh nulis tuh. Ada koran nggak nulis? Nah, kalian belum tahu. Ada korannya, banyak sekali koran yang nulis. Nah, koran itu pada tahun itu kita ambil sebagai sumber primer pada tahun itu. Banyak sekali. Atau misalnya, apalagi misalnya kopiah Tengku Umar atau baju Tengku Umar bekas lubang peluru kan? Yang artefak tadi, nah itu juga sumber primer. Nah, yang kedua sumber sekunder, sumber pendukung, sumber kedua. Nah, sumber sekunder ini ya, sumber-sumber yang akan membantu kita untuk memperkaya kajian tentang topik yang akan kita bahas. Misalnya ini, saya menulis tentang Tengku Umar atau saya menulis tentang Iskandar Muda. Sudah banyak orang menulis tentang Iskandar Muda, sudah banyak. Seperti misalnya siapa? Almarhum guru kita, Pak Rusdi Zuki. Atau misalnya Denis Womba menulis tentang Iskandar Muda, orang Prancis, Denis Womba. Nah, karya mereka, tulisan mereka saya ambil sebagai bacaan saya untuk memperkaya pengetahuan saya tentang Iskandar Muda. Kalau pengetahuan saya kaya tentang Iskandar Muda, maka saya akan lebih mudah untuk menguraikan topik tentang Iskandar Muda kan? Kan kalau kita semakin mendalam pemahaman semakin mudah kita uraikan. Itu disebut dengan pengetahuan sumber sekunder. Buku-buku orang yang telah menulis yang berbeda zaman dari Iskandar Muda saya gunakan untuk memperkaya pemahaman saya sebagai pendukung. Nah itu sumber berdasarkan ini. Oke, kemudian metode sejarah. Jadi saya ulang sedikit, ya. Saya ulang sedikit supaya kita punya pemahaman. Metode sejarah itu adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang sejarawan untuk menulis sejarah, untuk menghasilkan sebuah karya sejarah. Jadi kita untuk menghasilkan sebuah karya itu ada tahapannya, ada tekniknya. Nanti ada mata kuliah kalian metodologi sejarah, itu lebih spesifik. Ini hanya secara umum dalam sejarah pedesaan. Metode untuk menghasilkan sebuah sejarah desa. Jadi metode sejarah itu adalah tahapan, langkah-langkah, ya. Nah, langkah pertama itu adalah heuristik. Heuristik itu adalah menemukan sumber, mencari sumber. Sumber itu seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Sumber sejarah itu adalah segala informasi atau data-data yang berguna untuk menghasilkan sebuah karya sejarah. Jadi informasi data-data itu disebut sebagai sumber. Jadi kalau air sumbernya itu ya sumur. Nah, sumur ya, kita ambil nanti keluar lagi dan seterusnya kan. Nah, jadi sumber itu segala informasi, segala data-data yang berguna untuk kita menghasilkan sebuah karya sejarah. Nah, heuristik itu adalah langkah pertama dalam metode sejarah. Langkah pertama menemukan sumber. Untuk menemukan sumber, kita harus punya pengetahuan tentang sumber. Pengetahuan tentang sumber. Misalnya gini, ketika kalian mau mengkaji tentang sejarah siapa misalnya? Sejarah Cut Nyak Dien.
Ya, kalian ingin menulis tentang sejarah Cut Nyak. Kalian harus punya pengetahuan di mana kalian menemukan informasi-informasi yang terkait dengan Cut Nyak. Misalnya apa? Misalnya Cut Nyak itu lahir di mana misalnya? Beliau lahir di daerah Lampisan, daerah dekat-dekat Pekan Badai. Di situ kampungnya, ya kan? Bahkan di situ sekarang ada rumah museum Cut Nyak misalnya kan? Nah, sudah, kita harus tahu itu tempat museumnya. Berarti ada informasi yang bisa kita dapatkan jika kita ke museum beliau misalnya. Atau mungkin di situ masih ada keluarganya misalnya. Ada orang yang bisa kita wawancara tentang kehidupan Cut Nyak dan seterusnya. Oh, Cut Nyak kemudian beliau dimakamkan di Sumedang misalnya. Di Sumedang mungkin ada informasi tentang kehidupan tua Cut Nyak ketika beliau menjelang wafat. Kita bisa ke sana dan seterusnya. Jadi pengetahuan tentang keberadaan sumber itu penting. Dan itu semuanya masuk dalam kategori heuristik. Heuristik itu bukan sekedar menemukan, tapi juga pengetahuan. Termasuk dalam heuristik itu adalah cara kita mendapatkan informasi. Cara kita mendapatkan informasi. Termasuk begitu. Walaupun sudah sangat teknis, bisa begini. Kalau kamu ingin tahu tentang bagaimana seorang petani menyekolahkan anaknya, apa yang kamu lakukan? Ketika kamu ingin tahu bagaimana seorang petani menyekolahkan anaknya, mampu menyekolahkan anaknya, apa yang kamu lakukan? Ya, kita akan mewawancari si petani itu kan? Mewawancari si petani itu. Karena kan kita tidak tahu semua informasi kan ada di otak dia kan? Di pikiran dia, kita harus mengeluarkan informasi itu. Nah, bagaimana cara kita mengeluarkan? Dengan melakukan wawancara. Apa yang kita tanyakan? Nah, kan pertanyaan kan? Ini penting juga. Pertanyaan apa yang kita lontarkan? Kalau pertanyaannya apa, siapa, tentu jawabannya akan singkat sekali. Apa kerjaan Bapak? Jawabannya kira apa? Petani. Kita harus mengeluarkan 4-5 pertanyaan untuk memuaskan hasrat kita. Apa yang Bapak? Berapa pendapatan Bapak? 500.000 kan gitu kan? Singkat sekali. Tapi jika pertanyaannya kita desain, kita buat secara baik, hanya dengan satu pertanyaan, seorang petani itu mampu berbicara ratusan kata. Hanya dengan satu pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, bagaimana Bapak bisa menghidupi keluarga dengan pendapatan 500.000 per bulan? Sementara kebutuhan anak-anak, sekolah, anak-anak kuliah, makan keluarga, gizi dan sebagainya kan? Petani akan bercerita. Mungkin ceritanya sampai 10 menit, 15 menit kan segitu kan? Jadi kemampuan kita mendesain pertanyaan itu juga bahagian dari bagaimana kita mencari sumber, mengeluarkan informasi dan seterusnya. Itu adalah semuanya masuk dalam kategori heuristik. Jadi heuristik itu bukan sekedar menemukan sumber, tapi juga semua di belakang itu, menemukan pengetahuan, mengeluarkan seterusnya. Yang jelas dia berkaitan dengan sumber. Nah, setelah kita menemukan sumber, ada sumbernya, maka sumber itu kita verifikasi. Verifikasi itu apa? Kita periksa. Seperti kalian menemukan barang, periksa barang itu. Barang ini palsu atau bukan? Barang ini setengah asli atau setengah apa gitu kan? Periksa. Nah, untuk memeriksa barang-barang itu, sumber-sumber itu, ada dalam metode sejarah itu dikenal dengan kritik sumber. Kritik itu apa? Apa itu kritik? Coba. Kritik itu apa? Kritik.
Masih kurang tepat. Ya, kritik apa deh? Yang mana ini? Ya, yang senior. Kritik saran. Apa itu kritik? Ya, tapi masih kurang tepat. Kritik itu lebih kepada kita apa? No. Boleh silakan. Apa itu kritik? Kritik adalah metode evaluasi kritis terhadap sumber-sumber. Ya, lebih dekat. Menilai. Ya, menilai sebuah sumber. Kita dapat misalnya sebuah informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa Cutnya Adin itu dikhianati oleh orang kepercayaannya, sehingga beliau ditangkap oleh Belanda, kan begitu kan? Kita mendapati informasi itu, kita nilai, kita kritik itu sumber informasi itu. Apakah informasi itu benar atau tidak? Apakah pengkhianatan yang dilakukan oleh bawahan Cutnya Adin itu sama seperti pengkhianatan yang dilakukan oleh misalnya siapa? Oleh seorang perempuan yang meracuni Tengku Ciditiro. Apakah sama kualitasnya? Apakah pengkhianatan yang dilakukan oleh Panglima Cutnya Adin ini yang memberitahukan posisi Cutnya Adin kepada Belanda itu sama dengan kualitas pengkhianatan yang dilakukan oleh Tengku Umar ketika beliau memihak kembali kepada pihak Aceh. Kan Tengku Umar sebelumnya kan bekerja dengan Belanda kan? Nah, memihak kembali kepada pihak Aceh. Apakah sama kualitas pengkhianatannya? Ya, kita harus kritik. Nah, kritik itu ada dua. Dalam metode sejarah, kritik itu ada dua. Ada kritik intern, ada kritik ekstern. Kritik intern adalah kebenaran dari sebuah informasi. Kebenaran dari sebuah informasi itu disebut dengan kritik intern. Apakah informasi itu benar atau salah? Ada lagi kritik ekstern, kritik yang di luar dari berita itu. Misalnya pembawa berita. Misalnya yang berikan informasi Sonya misalnya. Yang mengatakan informasi misalnya. Ya, Sonya kita kritik. Siapa Sonya ini? Jangan-jangan Sonya itu anak cucu Belanda misalnya. Orangnya kita kritik kan? Orangnya, bukan informasinya. Atau yang seperti yang kita bicarakan yang lalu, ketika dia bercerita tentang tsunami Aceh pada tahun 2004, dia bercerita bagaimana Banda Aceh dilanda tsunami. Ternyata dia tidak berada di Banda Aceh, dia berada di luar Banda Aceh. Nah, berarti itu disebut sebagai kritik ekstern si pembawa berita. Seperti saya misalnya, saya ketika tsunami, keluarga saya, orang tua saya itu berada di Banda Aceh ketika tsunami 2004. Tapi saya tidak berada di Banda Aceh, saya berada di Kota Biru. Seperti itu misalnya. Ketika saya bercerita tentang tsunami di Banda Aceh, bagaimana air naik, bla bla bla, menghanyutkan bla 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 bla, kalian boleh meragukan informasi dari saya, karena saya tidak berada di Banda Aceh. Saya tidak melihat air itu datang. Saya di Biren waktu itu, lagi ada acara, lagi ceramah seperti ini. Jadi itu namanya kritik ekstern. Kalau intern, kritiknya pada kualitas informasi. Kalau ekstern, kritiknya contohnya pada orang yang membawa informasi. Atau misalnya ketika ada sebuah buku peninggalan, ya, kitab karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Pernah dengar namanya? Siapa itu? Siapa itu Syekh Nuruddin Ar-Raniri? Halo. Bukan. Siapa Syekh Nuruddin Ar-Raniri? Pernah dengar?
Ya, Nuruddin Aramiri itu ya sekarang namanya dipakai sebagai nama salah satu kampus di Banda Aceh ya. UIN ya, UIN Aramiri dulu namanya IAIN Aramiri. Syekh Nuruddin Aramiri itu seorang mufti. Mufti itu adalah ulamanya kerajaan. Jabatan beliau adalah Qadhi Malikul Adil atau Hakim Agung Kerajaan. Hakim Agung beliau, Qadhi Malikul Adil, yang memutuskan hukum. Hukum itu yang dimaksud hukum itulah hukum syariat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani. Iskandar Sani itu Syekh Nuruddin Aramiri. Beliau orang Gujarat, orang Randir, orang India yang kemudian menjadi pejabat besar ulama di kerajaan Aceh Besar. Beliau menulis tentang Bustan Salati, kitab yang bercerita tentang kehidupan, aturan, nilai-nilai dalam kerajaan, dalam istana kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ketika kita memakai kritik intern, kita akan membahas isi dari dokumen kitab Bustanus Salatin. Kita akan membahas isi dari dokumen kitab Bustanus Salatin. Dan kita mengkomparnya, membandingkan dengan kitab-kitab lain yang sezaman dengan Bustanus Salatin. Apakah yang Aramiri tulis benar atau hanya pemikiran beliau saja? Ternyata adat Aceh tidak seperti itu misalnya. Nah, kita kritik, kita nilai apakah benar atau sah, atau berlebihan atau kekurangan dan seterusnya. Nah, itu dari kritik intern. Kalau kritik ekstern, kita akan menilai, kita menemukan sebuah kitab, kita akan nilai dari kitab itu, misalnya, atau dari si penulisnya, Aramirinya. Katanya kitab ini ditulis tahun sekian. Aramiri pada tahun itu belum ke Aceh misalnya. Nah, berarti ada masalah. Atau kita kritik dari sampul kitabnya. Ketika kita menemukan kitab, katanya tahun 1570 misalnya, tahunnya 1570, ternyata bentuk fisik kertasnya, kertas suratnya itu surat kertas yang berasal pada abad ke-18, 100 tahun kemudian. Nah, berarti ini tidak benar, kan begitu kan? Kitabnya tidak benar, bukunya tidak benar karena kertasnya itu kertas yang 100 tahun kemudian. Klaimnya kertas itu berasal dari tahun misalnya 1570 dan seterusnya. Jadi itu contoh-contoh kritik intern dan ekstern. Nah, dalam kritik ini penting sekali untuk apa? Untuk memastikan bahwa sumber yang kita gunakan dalam metode sejarah itu benar-benar sumber yang layak untuk kita pakai, sumber yang berkualitas, yang layak. Kalau tidak demikian, nah kita akan memakai sumber-sumber salah nanti. Akhirnya apa? Dalam menyusun sejarah pun kita salah. Jadi itu verifikasi. Nah, setelah verifikasi di tahap kedua, kita melangkah ke tahap ketiga, yaitu interpretasi. Interpretasi itu menafsirkan. Nah, untuk kita punya kemampuan menafsirkan yang baik, ya kita harus punya kemampuan menganalisa. Apa itu menganalisa? Ayo, apa itu menganalisa? Ayo, silakan. Apa itu menganalisa? Apa itu analisa? Mencari kebenaran. Ya. Yang lain apa? Yang lebih tepat. Apa itu menganalisa? Ya, lagi apa lagi? Apa lagi? Nah, apa lagi menganalisa? Ayo, silakan. Apa lagi menganalisa? Ayo cepat, ya, silakan. Bahasanya itu. Saya jawab. Oke, silakan. Menganalisa adalah proses memeriksa, mengkaji, dan
mengevaluasi suatu hal secara mendalam dengan tujuan untuk memahami, mengidentifikasi atau menilai aspek-aspek penting dari hal tersebut. Proses ini melibatkan pemecahan informasi atau data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut untuk mendapatkan kesimpulan atau wawasan yang lebih jelas. Analisis dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, bisnis, sastra, dan lain-lain. Ya, itu yang kalian sebut tadi itu hanya satu rangkaian menyimpulkan apa tadi, mengevaluasi bla bla bla. Nah, analisa itu sebuah proses komprehensif, banyak cara kerja di sana. Nah, untuk melakukan sebuah proses komprehensif itu ada pengetahuan, ada kemampuan yang harus kita miliki supaya proses analisa ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu kemampuannya adalah kita memiliki kemampuan tentang ilmu-ilmu sosial lain, teori-teori sosial. Karena itu berguna bagi kita sebagai alat untuk analisis teori. Nah, makanya sejarah dengan sosiologi itu sepupu dekat karena mereka saling menolong dalam kajian ilmunya. Sejarah menyediakan data-data sosiologis menggunakan teori menyumbangkan teorinya sebagai alat analisis dalam penguraian sebuah sejarah. Jadi mereka saling simbiosis, mutualisme, saling tergantung satu dengan yang lain. Walaupun kita sejarah bisa berdiri sendiri, tanpa ilmu lain, tapi ya kurang. Kalau kuah itu kurang garam, kurang micin dan seterusnya, kurang lemak dan seterusnya kan. Jadi begitu. Kalau ada bantuan ilmu-ilmu lain, sejarah akan lebih benar. Sejarah itu akan lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, selain analisis, kita juga membutuhkan di sini, walaupun tidak saya tulis, sebuah imajinasi sejarah. Imajinasi itu apa? Saya nggak mau sebut kata hayalan. Saya ingin sebut kata pembayangan atau membayangkan sejarah. Kemampuan membayangkan sebuah peristiwa. Karena penting, kita harus punya kemampuan membayangkan sebuah peristiwa. Kalau kan tidak punya kemampuan membayangkan, nah itu belum lengkap, belum sempurna posisi kita sebagai sejarawan. Contoh pembayangan begini. Kita puasa satu hari berapa jam? No, satu hari puasa katakanlah 12 jam. Kita bisa merasakan kan? Laparnya kan? Lapar kan? Kalau kalian berpuasa 24 jam, sama nggak lapar 12 jam dengan 24 jam? Kalian bisa nggak membayangkan bagaimana rasanya? Membayangkan rasanya, bisa aja kan? Walaupun kita belum pernah merasakan. Nah, kalian tidak makan, tidak minum, tidak makan lah selama 2 hari. Sama nggak laparnya dengan 12 jam tadi puasa tadi? Bisa nggak membayangkan rasanya? Apa perbedaan rasa itu apa? Kita tidak makan selama 12 jam dengan tidak makan selama 36 jam. Beda rasanya apa? Lemesnya gimana bedanya? Sama nggak? Lemesnya sama nggak? Nah sekarang tidak makan selama 1 minggu, rasanya sama nggak? Ya, hampir mati Pak. Nah, jadi itu contoh. Kadang-kadang hal-hal seperti itu kita nggak bisa ungkapkan, tapi kita bisa membayangkan. Oh ini rasanya seperti ini. Tapi kita nggak bisa ungkapkan. Nah, itu disebut sebagai imajinasi.
Dan dalam sejarah dia juga punya imajinasi. Ketika Cut Nyak-dien di hutan, beliau menderita apa? Apa penderitaan yang dialami Cut Nyak-dien di hutan itu? Matanya rabun. Nah, kira-kira mengapa mata beliau rabun? Iya, selain usia, karena di hutan itu beliau memiliki keterbatasan sumber makanan, tempat tinggal yang panas, hujan, kan begitu kan? Angin dan seterusnya, sehingga kesehatan beliau terganggu. Nah, tinggalnya di hutan, kita bisa membayangkan bagaimana kondisi hutan Cut Nyak-dien di sana. Bagaimana proses penangkapan Cut Nyak-dien oleh Belanda? Mengapa Cut Nyak-dien itu melawan Belanda? Melawan Belanda. Makanya itu ada sebuah sejarawan Belanda, seorang sejarawan Belanda namanya Zengraf. Nama seorang sejarawan Belanda namanya Zengraf. Zengraf itu dia menulis perempuan Aceh itu sangat keras. Bahkan tingkat kekerasan perempuan Aceh itu sudah mencapai tahap gila dibandingkan dengan laki-laki. Sangat keras. Bagi orang Belanda, cara pikir perempuan Aceh itu di luar nalar mereka. Mereka nggak habis pikir. Orang Belanda ini. Anaknya Cut Nyak-dien, nama beliau Cut Gambang. Anak kandungnya Cut Nyak-dien dengan siapa suaminya? Teuku Umar. Betul kan, suami Cut Teuku Umar kan? Atau ada suami lain dia? Ada, sudah meninggal. Oke, nama suami beliau Teuku Umar, anak beliau Cut Gambang. Cut Gambang itu menikah dengan Tengku Mahyedin Tiro, anaknya Tengku Tiro, kakeknya Hasan Tiro itu. Ya, tapi Cut Gambang bukan neneknya Hasan Tiro kan? Tengku kan punya banyak istri kan? Jadi beliau menikah dengan Tengku Mahyedin Tiro. Setelah kematian kakaknya, setelah kematian ayahnya Tengku Tiro, Belanda menyerbu benteng Anegalo, menggugurkan abangnya Tengku Muhammad Hamid. Lalu Belanda menggugurkan lagi abangnya Ubaidillah, ya, Zainal Abidin, Tengku Ubaid. Lalu baru terakhir Belanda menyerang markasnya Tengku Mahyedin di daerah Tangsing. Markasnya di daerah Tangsing diserbu oleh Belanda pada pagi-pagi hari ketika pasukan Aceh tidak siap. Pagi hari kan belum siap, mereka tidak tahu Belanda sudah mengepung tempat. Diserbu, Cut Gambang suaminya tertembak di dada, Tengku Mahyed tertembak di dada. Dada itu kan area vital kan, dada, jantung, kepala itu area vital. Ya tidak lama kemudian suaminya meninggal. Tapi Cut Gambang itu tertembak di area kaki atau paha, tertembak Belanda. Itu bukan area kita, masih bisa diselamatkan. Tapi beliau ketika Belanda menurunkan tim perawatnya, dokternya, beliau menolak untuk disentuh oleh Belanda. Akhirnya beliau meninggal dunia, kehabisan. Ya, kurang lebih meninggal dunia 3-4 jam kemudian. Lama itu kan? 3-4 jam kemudian meninggal dunia. Nah, orang Belanda tidak bisa membayangkan mengapa orang Aceh begitu keras, bahkan sampai ke tahap gila. Kan tahap gila itu. Hanya orang gila yang mau mati kan? Belanda tidak bisa membayangkan. Makanya dulu ada istilahnya Aceh Murder. Atau kalau di orang Aceh menyebutnya istilah itu dengan Aceh Kungo. Aceh Kungo itu tahu apa? Belanda menyebutnya gejala Aceh Murder. Bagi Belanda itu penyakit. Makanya orang-orang Aceh yang tertangkap gara-gara itu dibawa ke Sabang karena mereka dianggap gila.
Di Sabang itu disuruh angkut air dalam raga supaya sembuh. Kira-kira begitu. Belanda menganggap itu gila. Tidak, bagi orang itu tidak gila. Itu sebuah pengetahuan, sebuah keyakinan bahwa kalau kamu mati syahid, kamu akan langsung ke surga tanpa hisab. Pemahaman orang Aceh, iya kan? Pemahaman. Nah, jadi kemampuan membayangkan ini salah satunya dengan memiliki pengetahuan tentang sejarah itu. Baru kita mampu membayangkan. Kalau enggak, kita akan seperti Belanda, itu tidak masuk akal. Karena banyak peristiwa sejarah yang tidak masuk akal. Banyak sekali peristiwa sejarah itu tidak masuk akal. Oleh orang-orang akhirnya itu dianggap sebagai mitos, cerita rakyat, bohong. Tapi bagi orang yang mengerti sejarah, ini bukan mitos, ini kepercayaan masyarakat. Di Aceh Barat Daya, ini saya sambung sedikit. Di Aceh Barat Daya, saya tahun 2000 kurang lebih 2016, saya punya penelitian di sana tentang Tengku Cik di Runde di Aceh Barat Daya. Saya ke Aceh Selatan, saya ke Aceh Barat Daya, saya ke Melabuh. Di Kabupaten itu saya meneliti tentang Tengku Cik di Runde, karena Tengku Cik di Runde ini beliau dari Cek Mamplang, Jalan Bintang, Aceh Besar. Beliau pergi ke Aceh Selatan, pergi ke Aceh Barat Daya, akhirnya menetap di Melabuh. Tengku Cik di Runde. Nah, di sana di Aceh Barat Daya saya mendapat cerita dari masyarakat setempat. Ada cerita semacam cerita rakyat. Cerita rakyat itu mereka raksasa, negeri mereka diserang oleh raksasa, ya, dengan memiliki kemampuan melempar, di mulutnya itu keluar bola api, dilempar. Kawan-kawan saya ketika mendengar cerita itu langsung mengatakan, itu cerita rakyat. Tapi tiba-tiba saya tersadar, ini bukan sekedar cerita rakyat. Karena pada tahun 1820-an, Kuala Bate di Aceh Barat Daya itu pernah diserbu oleh kapal induk Amerika Serikat dengan melempar meriam dari kapal mereka. Raksasa yang digambarkan itu bisa jadi orang-orang yang bertubuh bule, ya, yang besar-besar. Karena tahun itu kan Belanda belum masuk Aceh. Orang bule yang bertubuh besar, mereka melempar meriam yang menyala api, menghancurkan kota-kota di Kuala Bate. Kuala Bate itu kurang lebih berapa kilo dari Blambi? Ada orang Blambi di sini? Nggak ada ya. Kuala Bate itu kurang lebih 40 kilo dari Blambi. Kuala Bate. Nah, itu diserang itu. Jadi cerita-cerita itu bisa jadi cerita-cerita yang sudah diperhalus, tapi untuk mengingat kisah tahun 1820-an tadi. Serangan Amerika Serikat kepada masyarakat Kuala Batu dan seterusnya. Oke. Kemampuan analisis, ya, dengan menguasai teori-teori sosial dan juga dengan kemampuan imajinasi sejarah, mampu membayangkan sejarah. Salah satu kemampuan membayangkan sejarah itu caranya adalah dengan menonton film sejarah. Salah satunya adalah dengan menonton film sejarah. Seorang istri tinggal suaminya, sedih nggak? Nangis nggak? Nangis. Kan kita nggak bisa lihat bagaimana dia menangis kan? Karena suaminya belum meninggal. Kita nggak bisa lihat. Yang paling mudah apa? Kita melihat film sejarah seorang istri yang suaminya meninggal dunia misalnya. Nangis, kan gitu kan? Paling mudah gitu. Kita nggak bisa melihat bagaimana Cunya Adin menangis kan, begitu kan? Karena kita bukan sezaman dengan Cunya Adin. Ketika Umar terbunuh, kita nggak bisa melihat bagaimana Cunya Adin menangis. Yang paling mudah apa? Kita nonton film Cunya Adin. Ketika Umar meninggal, bagaimana reaksi Cunya Adin? Bagaimana mata beliau dan seterusnya. Salah satunya adalah dengan menonton film sejarah atau dengan membaca novel sejarah. Jadi anak-anak sejarah itu wajib juga untuk membaca novel karena itu memperkaya imajinasi. Nah, setelah kita menghasilkan
interpretasi menuju kesimpulan ini, baru kita bisa menulis sejarah. Baru kita bisa menulis sejarah. Makanya seorang sejarawan Indonesia, Bapak Bambang Purwanto pernah mengatakan, sejarah itu selama dia mengikuti proses ini secara baik, maka tidak ada istilah sejarah itu benar atau sejarah itu salah. Yaitu sejarah. Selama kita ikuti proses ini, nggak ada istilah sejarah itu salah. Seperti isu pada tahun 1998, ada sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Aski, ya, Aski Warman Adam, pelurusan kembali sejarah Indonesia. Berarti beliau menganggap bahwa selama ini penulisan sejarah Indonesia itu salah, kan begitu kan? Nggak ada seperti itu. Selama dia mengikuti metode ini, sejarah itu benar. Hanya saja kebenarannya yang relatif. Dalam sejarah kita banyak sumber, tetapi jika kita hanya mengambil pada satu sumber, ya itu berarti kebenaran kita lebih sedikit, ya kan? Dia tetap benar, tapi kebenarannya yang subjektif, terlalu subjektif. Makanya ketika nanti ada di pengantar ilmu sejarah, kalau nanti kalian mata kuliah pengantar ilmu sejarah, itu namanya objektivitas sejarah. Jadi objektivitas sejarah itu adalah kebenaran sejarah. Sejarah itu semakin benar jika sejarah itu sebuah proses yang bergerak menuju kebenaran. Jadi ketika kamu siapa namanya? Sylvie. Ketika Sylvie menulis sejarah, orang mana? Semulu. Ketika Sylvie menulis sejarah Semulu, ketika di sana ada kekurangan orang Semulu, misalnya ya, ada aib orang Semulu, karena dia orang Semulu, maka subjektivitas dia bekerja. Mungkin dia akan sedikit memperhalus keaiban orang. Mengapa? Karena dia merasa orang Semulu. Kalau saya bongkar, malu nanti, kan begitu. Nah itu sebenarnya subjektivitas. Dan itu wajar saja, karena penulis sejarah itu adalah manusia. Nah, baru setelah itu, setelah semua proses interpretasi ini, kita akan menghasilkan sebuah historiografi. Historiografi itu adalah sebuah karya sejarah. Sebuah karya sejarah. Tulisan sejarah. Apakah tulisan yang kita tulis sendiri, atau disebut dengan autobiografi, kalian menulis tentang kisah hidup kalian, atau kita ditulis oleh orang lain, atau kita menulis tentang sesuatu peristiwa dan seterusnya. Jadi begitu. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu dari metode sejarah? Ada yang bertanyakan mengenai metode sejarah? Sebenarnya kan? Nah, kalau tidak ada, kita terus ya, terus ke yang berikutnya. Nah, ini heuristik yang tadi, oke? Menemukan sumber. Yang kita sudah tadi bahas banyak sekali bagaimana sumber itu ditemukan, memastikan sumber itu benar atau apa atau bagaimana. Kemudian, nah ini proses verifikasinya. Dan saya sebutkan ada dua jenis kritik, ada ekstern dan ada intern. Oke. Nah, interpretasi, penafsiran, pendapat, analisis dari fakta yang telah diperoleh. Interpretasi itu ya tergantung kemampuan kita juga. Interpretasi itu tergantung, misalnya gini, ada satu peristiwa itu bisa memunculkan dua kesimpulan, ya kan? Satu peristiwa tapi memunculkan dua kesimpulan. Kalau saya tanya kalian misalnya, kalian sudah makan? Apa kesimpulan kalian? Kira-kira nanti bisa-bisa saya menanya kalian makan, atau bapak itu hanya basa-basi? Kan banyak kesimpulan.
Dari satu peristiwa itu bisa memunculkan banyak kesimpulan. Nah, kesimpulan yang paling baik itulah kesimpulan yang kesimpulan yang terkait erat dengan kontennya. Oke, ya itu tentang interpretasi. Oke, itu tentang interpretasi. Oke, sekarang kita mau menuju tugas kelompok kita. Oke, kita mau menuju tugas kelompok kita. Ini jenis interpretasi, ada analisis, ada sintesis, ya, ada analisis. Ini apa namanya? Contohnya saja ini. Misalnya analisis itu seorang peneliti menguraikan fakta-fakta sejarah. Misalnya judul penelitiannya perkembangan partai politik dalam pemilu tahun 55 sampai 71. Jadi dalam periode 55-71 itu bagaimana perkembangan politik, perkembangan partai politik Indonesia 55 sampai 71. Ada partai banyak awalnya 55-71, partai itu diluburkan, difusi dari kurang lebih 40 partai kita menjadi dua partai, kan? Kita mengurai proses perkembangannya, sejarah partai politiknya. Ini analisis, mengapa fusi terjadi, siapa yang melakukan fusi, apa tujuan fusi, bla 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 bla. Ini analisis, kita menganalisis. Nah, sementara sintesis ini itu adalah menghubungkan rangkaian peristiwa yang terjadi untuk memperoleh satu kesimpulan. 55 kita punya sekian partai, 71 kita hanya punya dua partai. Ada apa? Ada apa? Sebelumnya kita punya puluhan partai, 29 partai, ya kan? Banyak sekali kan? Tapi pada tahun 71, 72 kita pemilu masa Soeharto, kita hanya punya dua partai dan satu golongan karya. Golongan karya tidak disebut sebagai partai. Berarti kita hanya punya dua partai. Ada apa? Dari yang banyak menjadi sedikit. Mengapa harus sedikit partai? Mengapa partai-partai yang banyak itu kemudian membubarkan diri dan menggabung menjadi satu partai dan sebagainya? Nah, sintesis itu adalah menghubungkan rangkaian peristiwa. Karena dua peristiwa berbeda tapi dihubungkan. Itu contoh. Oke. Nah, ini historiografi itu menyusul. Kan kita sudah ada tadi proses heuristik, proses verifikasi, proses interpretasi, baru kita susun menjadi sebuah peristiwa. Ibarat puzzle tahu puzzle? Puzzle itu apa tuh? Mainan merangkai potongan-potongan, ya kan? Potongan-potongan menjadi sebuah gambar besar, kan begitu kan? Nah, jadi sejarah itu ibarat seperti itu. Sumber-sumber itu adalah rangkaian potongan-potongan tersusun kemudian menjadi sebuah gambar besar yang disebut dengan historiografi. Caranya dengan apa? Caranya dengan menulis. Jadi orang sejarah selain punya kemampuan metode tadi, satu lagi kemampuannya adalah menulis. Harus menulis. Bagaimana cara menulisnya? Ya, menulis cerita, bercerita, menulis. Jadi kalau kalian menjadi orang sejarah ya juga harus punya kemampuan itu, menulis. Oke, sekarang kita masuk kepada tugas kita. Nah, ini tugas kita. Oke, sekarang kita bagi kita menjadi 5 kelompok. Oke, 5 kelompok. Biar mudah pengelompokan kita. Biar mudah. Saya gimana cara baginya? Kita hitung saja. Hitung saja ya. Hitung 1 sampai 5. Ya, setelah itu nanti setelah 5 orang berikutnya kembali ke angka 1. Oke? Ya, kita mulai dari silakan.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Dua. Oke. Satu gabung dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, empat dengan empat, lima dengan lima. Oke, ya satu di sini, dua di sini, tiga di sini, empat di sini, lima di sana. Adik-adik sekalian, itu bekerja dalam kelompok. Kelompoknya adalah kalian mencari satu isu. Ini kerja latihan kelompok bagaimana kita membuat perencanaan penelitian sejarah pedesaan. Oke. Nah, tugas kalian itu di dalam kelompok itu membahas satu isu. Apa saja isunya? Apakah yang penting isunya itu adalah berada dalam pedesaan, terkait dengan pedesaan dan agraria. Bisa isu konflik tanah di desa, bisa sejarah desa, bisa perempuan, bisa marka pencarian, apa saja. Pilih satu isu saja, ya. Kelompok 5 itu satu isu. Nanti setelah dapat isu, karena ini tidak lama diskusinya, saya kira. Diskusi cuma sebentar aja. Kesepakatan, karena ini kan ada beberapa kampung nih. Mungkin kampung yang mana misalnya? Kampung misalnya. Sudah, kampung ini aja. Ya kan, misalnya ya. Tidak lama diskusi, saya kira diskusinya hanya 5 menit saja. Di kelompok, setelah dapat isu, baru nanti isu itu kita perdalam. Saya minta masing-masing kelompok mempresentasi, ya, mengapa memilih isu itu, ya, alasannya apa, dan kita akan perdalam isu itu. Akhirnya apa? Menjadi sebuah topik penelitian. Oke? Nah, berarti berapa menit kita kerja? 5 menit ya, atau 10 menit lah. Ya, kita bekerja 10 menit dalam kelompok. Silakan membahas isu masing-masing kelompok. Nanti setelah 10 menit, oke, kita akan presentasi masing-masing isu kelompok. Ya, oke, silakan. Yang tidak jelas silakan ditanyakan. Oke, silakan bekerja. Silakan. Silakan bekerja. Satu orang silakan memimpin kawan-kawannya. Ya, satu orang.
Bapak, coba Bapak duduk di depan kan nanti biar Siva shoot dari sini. Saya Bapak lihat ke laptop itu. Apa ada dari sini aja Pak? Soalnya kan Siva dari sana itu. Boleh. Lalu. Angkot. Takut. Oke. Duduk. Ini sampah ya. Repot nih.
sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Udah 8 menit nih, Pak. Belum. Oke, udah selesai? Oke, ya. Oke, ini sebelum kita mulai masing-masing kelompok, ini saya mau menampakkan kalian contoh film dokumenter. Ini adalah pekerja Romusa bukan di negara kita, di Myanmar dan Thailand. Jadi ketika dulu Jepang berkuasa di wilayah Aceh Tenggara ini, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, seterusnya itu, ya mereka membuat sebuah program kerja paksa yang dinamakan dengan Romusa. Romusa itu kerja paksa tanpa gaji, ya itu nasibnya itu lebih keras dibandingkan dengan kerja pada masa Belanda dulu. Lebih berat ya, lebih berat. Ini contoh di kehidupan film dokumenter tentang kehidupan para pekerja Romusa. Ini walaupun hanya 8 menit ya, saya hanya beri contoh ya. Film ini bisa kita jadikan sebagai salah satu bentuk sumber sejarah. Karena di dalamnya bercerita. Ini karena bukan daerah kita, jadi kita agak susah untuk bercerita. Tapi kalau di daerah kita, kita langsung nanti bisa melacak siapa orangnya. Misalnya ada Romusa di Banda Aceh misalnya kan, nah, kita bisa melacak ini siapa orangnya ini. Dari mana, keturunan apa, bla bla bla. Bagaimana dia menjadi seorang kerja Romusa. Apakah dia seorang anak muda biasa, orang kampung biasa? Apakah dia seorang tawanan sehingga dia menjadi Romusa, ataukah dia seorang aktivis penentang penjajahan sehingga dia menjadi pekerja Romusa? Jadi begini, ini nasib pekerja Romusa. Nah, kita juga harus dengan nonton ini kita melatih pembayangan imajinasi sejarah kita. Kan kita bisa merasakan itu bagaimana mereka lapar, tapi makannya hanya sedikit, roti sedikit ya. Bajunya itu mereka ada baju cuma pakai sarung aja. Jadi kalau malam mereka begini juga malam, keinginan. Ya, belum lagi nanti kapan dicuci sarungnya cuma satu dan sebagainya. Jadi gatal-gatal itu penyakit biasa dalam periode Romusa. Gatal-gatal, kurang gizi, kudis dan seterusnya itu penyakit biasa. Kalau kakek nenek kalian
buyut kalian pernah menjadi pekerja romusa, nah, itu pasti ada di sini. Nah ini orang yang memakai baju ini itu ya, misalnya ya, Soekarno memberi semangat kepada pekerja romusa karena Soekarno digunakan oleh Jepang supaya orang Indonesia semangat bekerja. Misalnya ini, ya, misalnya kita kasih nampak ini, nah, pidato Soekarno ya pada pekerja romusa ya, tapi sayangnya kita nggak ada suara di sini. Ya, sayangnya kita nggak ada suara di sini. Nah, jadi kalau ada suara nanti kalian cek di laptop kalian itu apa di ini kalian. Nah ini pidato Soekarno ini. Dia sedang berbicara ini. Pakai senar pendek. Soekarno. Dia belum jadi presiden di tahun 1942-43. Jadi Soekarno ngomong nih bahwa pekerjaan nggak berat. Nah, kan gaya Soekarno itu begitu kan. Nah, tetapi jika saudara ingat akan hebatnya, ya, macam-macam bla bla. Supaya orang-orang semangat bekerja, walaupun belum makan, apa sakit dan seterusnya. Jadi Soekarno digunakan oleh Jepang untuk memobilisasi, menggerakkan masyarakat supaya bekerja untuk kepentingan Jepang, dan banyak ribuan orang meninggal gara-gara romusa. Jadi Soekarno punya dosa juga pada rakyat Indonesia ini. Ya, dia menjebak orang supaya bekerja romusa itu kerja paksa. Dia dapat gaji juga di sini. Nah, kira begitu. Oke, ya. Ini contoh film dokumenter. Dan film ini bisa kita gunakan sebagai informasi kita untuk menulis sejarah. Nah, oke. Nah, sekarang kita kembali ke laptop. Oke. Mana ini? Gimana? Kita ini ya. Kita kelompok mana duluan? Saya ingin tahu presentasi kalian, isu apa yang apa namanya? Isu apa yang kalian bahas? Oke. Dan isu itu saya ketik ya, kontrolnya. Silakan kita mulai kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan isu yang terjadi di desa. Yang pertama, infrastruktur yang terbatas seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih. Oke. Dan yang kedua, kurangnya tenaga ahli dan profesional yang mau berkarya di desa. Ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat desa yang sangat rendah. Oke. Dipilih satu. Apa yang dipilih? Satu aja. Isunya mengkerucut. Karena kan kita tidak bisa membahas semua desa. Satu aja ambil. Ini studi kasus di desa apa? Apanya yang terbatas di desa itu? Desanya desa apa? Oke, diskusi dulu. Kita lanjut kelompok lain dulu. Oke, kelompok 2 dulu, silakan. Silakan kelompok 2. Diskusinya yang kerucut, ya, yang jelas. Kalau kalian ingin mengkaji tentang perempuan, oke, perempuan nggak masalah. Perempuan yang di mana? Nah, kan? Oke. Ya, silakan kelompok 2 silakan. Atau kelompok 3 dulu mau boleh. Silakan. Kelompok 4 boleh, silakan. Siapa Zara? Zara silakan. Ya, silakan. Kelompok 4 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin membacakan isu-isu yang ada di daerah saya.
dieksist sampai sekarang. Masjid ini didirikan oleh pahlawan kita itu Sultan Iskandar Muda pada abad sekitaran 10 sampai 12. Masjid Tua Indrapuri merupakan salah satu situs sejarah Aceh yang masih berdiri sampai sekarang. Masjid ini berlokasi di Desa Pasar, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Masjid ini masih kokoh dengan bentuknya yang khas dengan masjid di daerah Aceh pada umumnya. Sejarah menyebutkan masjid ini berdiri saat evolusi kebudayaan sekaligus revolusi ideologi. Disebut evolusi karena dahulu tempat ini difungsikan sebagai tempat peribadatan agama Hindu, namun kemudian dialih fungsikan menjadi masjid. Perubahan ini berlangsung tanpa adanya unsur kekerasan dan secara alami. Hal ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang perubahan budaya sebuah komunitas. Bangunan ini sudah berdiri sejak abad ke-10 Masehi, yakni sebelum masuknya ajaran Islam ke Aceh. Masjid Indrapuri merupakan bekas bangunan candi Hindu. Diduga bangunan ini merupakan peninggalan kerajaan Poli atau Puri yang kemudian disebut Lamuri oleh orang Arab, yang disebut Lambri oleh Marco Polo. Baik, inilah hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mereka mengangkat isu masjid, ya. Nah, di kampung itu ada salah satu sektor kehidupan masyarakat itu misalnya agama. Ya kan, agama itu kan kehidupan masyarakat kampung. Nah, boleh buat aja. Misalnya topik kita itu adalah peran Masjid Indrapuri dalam kehidupan agama masyarakat Indrapuri. Ya, apa perannya? Apakah peran di bidang ibadah? Bahkan saya dulu pernah ketika sholat di sana, dulu sekitar tahun berapa ya? Saya kalau saya 2010 atau berapa? Karena saya juga sering kadang-kadang jalan-jalan juga ke masjid itu. Saya pernah baca itu di papan pengumuman Masjid Indrapuri itu, wakaf sawah, wakaf tanah, wakaf ini. Itu saya periksa itu ada berapa papan tulis? Sekitar 5 papan saja. Jadi kalau satu wakaf itu luas tanah itu misalnya, luas tanah itu, sawah itu mungkin aset Masjid Indrapuri itu sudah miliaran. Ya kan? Miliaran rupiah aset itu, banyak sekali aset. Nah, itu kan juga bisa kan peran masjid itu dalam mengembangkan kehidupan agama di bidang misalnya zakat dan seterusnya kan. Nah, boleh. Berarti ini topiknya nanti adalah kehidupan keagamaan masyarakat, pengelolaannya melalui masjid. Ini mereka dapat topik. Nanti baru dibuat perencanaan penelitian terkait dengan apa masalah yang hendak kita kaji terkait dengan Masjid Indrapuri. Oke, terima kasih kelompok 4. Ya, tepuk tangan dulu. Kelompok berikutnya siapa? Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu isu tentang kurang gizi. Ya. Masalah gizi di daerah Kabupaten Simelu masih merupakan masalah kesehatan yang belum mampu diatasi oleh pemerintah di desa tersebut. Salah satunya adalah desa Luk Dalam atau desa saya sendiri. Prevalensi masalah gizi kurang pada balita masih mengalami peningkatan, salah satunya pola asuh makanan. Selain itu juga karakteristik individu yang melakukan asuh makanan dalam hal ini adalah ibu. Juga mempengaruhi pertumbuhan bayi atau balita. Contoh, ada 2 faktor yang menyebabkan kekurangan gizi, yaitu faktor langsung, asupan makanan dan penyakit menyerta. Yang kedua, faktor tidak langsung, tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, pola asuh sosial budaya, ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan dan faktor lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa apa? Luk Dalam. Oke.
dalam ini isunya adalah anak-anak ya, balik anak-anak kan? Anak-anak kurang gizi itu isu yang kontemporer hari ini kan, stunting. Ya, anak-anak kurang gizi itu persoalan kan? Persoalan. Berarti kehidupan anak-anak yang kurang gizi di desa bla bla bla, di desa Luhut Dalam. Ini satu isu. Berarti nanti perencanaannya, metodenya kita fokus kepada kehidupan masyarakat anak-anak yang kurang gizi. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok selanjutnya silakan. Ya, kelompok 5 dulu. Silakan kelompok 5. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ini membahas tentang budidaya lobster di Desa Kampung Air di Kabupaten Simelu. Budidaya lobster dan ikan kerapu menjadi salah satu prioritas Dinas Kelautan Perikanan atau DKP Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Pasalnya, usaha ini memiliki kepastian pangan pasar yang stabil baik di tingkat lokal maupun nasional. Kampung Air, pihak DKP di Simelu akan memanfaatkan potensi geografi keberadaan sejumlah teluk yang ada di wilayah kepulauan untuk menempatkan fasilitas usaha budidaya lobster dan ikan yang menggunakan alat jenis keramba jaring apung atau KJA. Pemerintah Kabupaten Simelu menyebutkan khususnya bahwa Desa Kampung Air Simelu memiliki potensi untuk pengembangan usaha budidaya lobster dengan menggunakan fasilitas yang ada. Baik, sekian dari kelompok 5 ya. Ya, di kelompok 5. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, budidaya lobster. Kita perdalam dulu ini. Di Desa Air, Kampung Air, Pak. Kampung Air kan? Ya. Itu siapa yang memuliakan masyarakat? Ya, Pak. Atau punya usaha dengan Di masyarakat, Pak. masyarakat? Beberapa orang masyarakat atau semua masyarakat bekerja di situ? Beberapa, Pak. Beberapa kelompok. Ya. Terkelompok. Oke. Berarti kita membahas tentang sisi mata pencarian. Karena kampungnya perairan ya, dekat air, dekat laut ya. Iya, Pak. Dekat laut, kita ingin melihat bagaimana pencarian masyarakat di sana. Apakah pencariannya itu mendukung pada pemenuhan hak hidup ya, kehidupan perekonomian dan yang lain itu, atau itu adalah sebuah program baru yang pemerintah galakkan sebelumnya masyarakat tidak mengenal. Apakah lobster, budidaya lobster itu adalah sebuah pekerjaan yang turun-temurun yang sejak dahulu, atau mereka baru kenal ini dari program pemerintah? Kan bisa jadi kan? Bisa jadi begitu. Jadi kita bisa membahas itu, nggak masalah. Budidaya lobster, ya melalui apa namanya? Terapung apa namanya? Keramba untuk mata pencarian masyarakat Kampung Air. Oke, nggak masalah, bisa kelompok 5. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kelompok berapa? 3? Berapa ini? 3. Silakan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan seperti apa yaitu isu tentang keterbatasan ekonomi di Simelu. Simelu adalah sebuah pulau di Aceh memiliki isu keterbatasan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Lembuhan Bakti Simelu. Ekonomi di Simelu meliputi akses pasar yang terbatas sebagai daerah kepulauan yang relatif terpencil. Akses pasar untuk menjual hasil bumi, perikanan, dan produk lokal sering terbatas. Distribusi produk ke luar pulau memerlukan biaya transportasi yang tinggi sehingga mengurangi keuntungan bagi petani dan rakyat. Infrastruktur yang belum memadai. Masalah infrastruktur seperti jalan yang kurang baik, pelabuhan yang terbatas, dan
memperlambat perkembangan ekonomi. Hal ini juga membuat harga barang konsumsi. Sebentar, kelompok 3 masih umum sekali. Pilih aja salah satu kampung mana. Apa yang jadi masalahnya? Itu kan tadi Semulu kan? Masa di kampung ada pelabuhan? Ada pelabuhan di sana? Nama kampungnya, nama desanya, nama Enggak ada pelabuhan. Ada. Labuhan Bakti ya? Ya. Oke, silakan. Apa yang jadi masalah di kampung itu apa? Yang tidak kalian angkat? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Orang miskin gitu? Banyak orang miskin? Maksudnya gimana? Tanah kering, kemarau atau gimana? Mata pencariannya cuma pertanian sama perikanan aja, Pak. Pertanian. Jadi pertanian kurang subur atau gimana? Apa yang jadi problem? Yang jadi problem apa? Perikanan nggak cukup air atau apa yang jadi problem? Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah apa? Distribusi barang misalnya itu masalah. Ya kan tempat lain juga ini kan juga pertanian. Yang jadi masalah apa? Yang masalah apa? Ayo, apa? Pertanian bidang apa? Padi. Oke, masyarakat setelah menanam padinya dijual. Kebanyakan tidak, karena di mayoritasnya kalau di sini itu kalau tadi cukup untuk posisi saya sendiri, bukan seperti tadi Aceh ini ya area sawahnya besar. Sana tuh menurut pas-pasan aja buat untuk keseharian sampai nanti 50 bulan kan kali lebih pendek itu. Ya, pas-pasan tahan di sana. Iya. Mantap, apa sekali setahun. Kecil-kecil ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan maksudnya gini. Di masyarakat itu ada mengenal istilah diverifikasi mata pencaharian. Itu dalam istilah ilmu atau maksudnya gini. Masyarakat kita yang tradisional, kan Aceh kebanyakan tradisional kan, cuma tradisional semua kita. Itu mereka tidak berpangku pada satu mata pencaharian. Mereka petani juga beternak, daerah ayam rumah. Kadang-kadang mereka juga itu buru bangunan, bangun rumah kan. Kadang-kadang juga nanti apalagi memancing di laut, yang orang sebelum ke laut nih, memancing di laut kan ada berapa lagi kan? Jadi kita orang-orang kita di Aceh di Indonesia ini mereka punya 5 sampai 6 pekerjaan dalam satu hari. Belum lagi nanti suami beda pekerjaan, istri beda pekerjaan. Suami bekerja di sawah, istri nanti menganyam ikan misalnya, juga pekerjaan. Walaupun pendapatannya juga tidak pas-pasan. Artinya yang menjadi masalah sehingga menyebabkan mereka punya keterbatasan ekonomi itu apa? Nah itu yang akan kita pecahkan. Kalau masalahnya adalah apa harga barang mahal misalnya. Kalau di daerah lain itu kayak di Papua itu harga semen kita di sini 50.000 ya, 60. Di daerah Papua harga semen sampai 500.000. Kita gula Siba itu berapa? 18.000 ya di sini. Berapa gula Siba? 19 atau 12. 19.000. Kalau di Papua gula Siba itu bisa 200.000. Mengapa? Karena ongkosnya mah pabriknya di Pulau Jawa dibawa ke Sulawesi. Pelabuhan Sulawesi, dari Sulawesi nanti baru ke Pak nanti angkut ke pesawat lagi ke Durian Jaya atau Merauke. Jadi harga gula kalau di sekitar Sulawesi 20.000, di sana 200.000 per kilo. Jadi mahal. Di sana sejuta itu nggak ada harga. Sejuta itu hanya 3 kali minum kopi. Di Papua itu sejuta itu hanya 3 kali minum kopi. Tidak ada harga di sana. Akhirnya apa? Karena biaya distribusi barang mahal sehingga menyebabkan mereka ya itu kewalahan kan mereka punya pendapatan kan berapa kali kita cukup membiayai
yang menjadi masalah dalam keterwakilan ekonomi? Isu desa jantan. Terisolir nggak kampungnya? Ah, Jauh ya dari jauh Hulu? apa? Dari Sinabang jauh nggak? Dari kota Pak. Dari Sinabang jauh nggak? Berapa kilo? Berapa jam perjalanan? Kalau dari kampung kami sekitar 2 jam. Aku kamu ke Sinabang berapa jam? Ya itulah ke 2 jam. Dari kampung ke kota 2 jam. 2 jam. Kalau ini kampung ini? Setengah jam. Ya ini kan 45 kan? Dari sini ke Selimung lah. Kan jalannya bagus kan? Jalan bagus. Bisa diakses kan? Ada transportnya nggak? Ada mobil, Ada. angkot? Ada. Ada damri, ada Yang jadi masalah apa? Mengapa keterbatasan ekonomi? keterbatasan ekonominya dia utama sekali ya, malas. Itu lain. Maksudnya ini ada nggak faktor-faktor yang membuat faktor luar yang buat mereka miskin? Faktor luar yang membuat mereka miskin. Faktor eksternal. Bukan faktor masyarakat, faktor eksternalnya. Saya gini. Ini contoh, kayak contoh lah. Mereka tanam padi. Yang mereka panen, kita turun harga gabah tadi itu. Atau mereka nangkap ikan misalnya. Begitu mereka panen, kan mereka jual ikan kan, betul harganya murah. Dan mereka nggak punya kekuatan untuk tidak menjual karena mereka butuh uang juga. Kamu ke laut tangkap ikan nih. Suruh tangkap ikan kan kamu harus punya minyak, uang kan gitu kan? Kalau minyak lah uang itu ketenggelam. Persyaratannya setelah kamu nangkap ikan harus kamu jual ke tenggelam misalnya. Kan banyak itu praktek-praktek itu. Misalnya kalau banyak itu praktek itu. Karena kalau itu butuh modal. Saya dulu 2005, saya tinggal di Sedulur selama 3 bulan. Sedulur itu kampung di pinggir laut. Masyarakatnya banyak hidup nelayan. Jadi untuk laut waktu itu sekali ke laut mereka butuh paling tidak itu 1 jerigen minyak solar yang harganya waktu itu kurang lebih 60.000 satu jerigen ya, minyak solar harganya 60.000. Jadi mereka yang tidak punya uang, yang mesti lajang kan mereka punya uang. Begitu dapat uang habis kan, habis. Mereka orang laut itu kan orang-orang agak boros ya. Ya orang laut itu agak boros, uangnya tidak susah ya. Kecuali kalau sudah menikah kasih istri itu selamat uangnya. Kalau nggak kasih istri ya sudah habis 2 kopi semua. Makan mie pakai orang bla bla besok kan nggak habis uang. Jadi begitu orang laut. Nah, untuk laut mereka butuh modal paling tidak 60.000. Dari mana uang itu pinjam? Yang paling mudah mereka pinjam itu ke tengkulak. Oke. Pinjam minyak dan uang itu. Caranya nanti setelah mereka menangkap ikan itu dijual ke tengkulak itu. Harga ikan normal misalnya 1 ekor 10.000, nah mereka harus jual sebanyak 5.000. Kan rugi 5.000 kan? Mereka tidak bisa menolak karena mereka terikat dengan hutang tadi. Balas budi hutang dan seterusnya. Dan itu biasa terjadi di daerah pesisir. Praktek-praktek apa namanya riba dan tengkulak ya, minta darat dan sebagainya. Sehingga membuat masyarakat tetap miskin. Orang sawah juga begitu, orang pertanian. Orang sawah juga begitu, orang sawah yang bekerja di petani. Mereka butuh pupuk kan? Karena nggak ada duit untuk beli pupuk. Akhirnya mereka hutang ke si penjual pupuk atau kepada toke-toke yang seperti tadi untuk beli pupuk. Syaratnya apa? Setelah saya panen, saya akan jual padi ke. Nah, itu saya jual padi. Yang harganya misalnya seharusnya 6.000, karena dia minta 5.000, ya kita terpaksa jual. Contoh hal-hal seperti itu. Nah, jadi maksudnya saya harus jelas apa yang jadi persoalan. Mengapa masyarakat terbatas atau miskin? Jangan terbatas itu langsung. Mengapa masyarakat miskin? Masyarakat kampung apa sih? Labuan Batu miskin. Kemiskinan dalam masyarakat Labuan Batu. Itu harus jelas ya. Kita boleh ada topik itu, tapi harus jelas apa penyebabnya. Untuk kita bisa buat perencanaan penelitian. Oke, untuk kelompok berapa? 3. Saya buat kelompok 3 itu adalah kemiskinan ya. Kemiskinan masyarakat Labuhan Batu.
Oke, selanjutnya. Oke, kemiskinan. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Masyarakat, desa, pelabuhan batu. Bakti, oke, sorry. Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 tadi belum jelas, masih umum sekali. Sebagai usaha nggak ada yang tertarik dengan yang sektor lain, konflik misalnya, konflik atau wanita. Oke, silakan. Atau pendidikan bagus tadi, pendidikan. Bagaimana kita di sana? Boleh, pendidikan juga boleh. Pendidikan. Di kampung-kampung itu kadang-kadang mereka lebih fokus kepada pendidikan agama dibandingkan dengan pendidikan umum. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Baiklah, terima kasih. Kami akan menyambung dari tadi yang sebelumnya tentang infrastruktur yang terbatas seperti pendidikan di Janto, Desa Janto. Pendidikan di Desa Janto Aceh Besar saat ini sedang mengalami transformasi dengan penerapan kurikulum merdeka di seluruh sekolah pada tahun 2024. Implementasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pengalaman pelajaran yang lebih relevan serta interaktif. Pada awalnya, penetapannya kurikulum merdeka diterapkan di 60 sekolah sebagai proyek contohnya. Oke, itu program nasional. Program kalian di kampung itu apa? Ada apa dalam pendidikan? Kurang pendidikan. Anak-anak atau orang tua atau gimana? Maksudnya gimana? Usia berapa orang tua? Memang 40 ada sekolah lagi. Apa maksudnya yang ini apa maksudnya? Ini jadi masalah apa gitu? Apa yang jadi masalah? Maksudnya apa yang jadi masalah gitu? Orang tua rata-rata tamatan apa? SD. Ramai orang SD. Kan? Maksudnya begini, ada apa gitu? Kalau orang tua kan mereka tidak bisa sekolah lagi. Apa yang kita bahas tentang orang tua ini tentang pendidikan? Apa yang jadi masalah apa gitu? Kesadaran. Apakah orang tua ini tidak bolehkan anaknya sekolah tinggi? Ya, Pak. Kurangnya kesadaran dari orang tua biasanya. Oh, anaknya tamatan SD juga? Ya. Tidak lanjut ke sekolah? Ya, Pak. Kamu kampung mana? Legare. Siapa yang punya toh? Siapa yang punya toh? Sekarang ada SD nggak di kampung itu? Ada SD? Hah? Oh, ya, cepat. Namun tantangan yang dihadapi adalah kesiapan beberapa sekolah di wilayah Janto, misalnya SDN Cucur dan SDN. Tadi di kampung apa mau bahas? Janto. Janto desa atau kota? Kabupaten. Ambil desa aja, kita fokus di desa. Yang saya bahas di desa tadi. Desa apa? Ambil desa. Desa paling banyak 1 SD, nggak mungkin 2 SD. Satu desa paling banyak 1. Di Desa Padamunai terjadi saat hujan dan badai, tepatnya di Desa Padamunai Kabupaten Sini. Menggunakan apa pada mesin badai? Tumbang kah atau gimana? Mati aja. Apakah cuma di desa itu?
Lalu apa pengaruhnya pada masyarakat mati lampu? Selain itu, maksud aktivitas gimana? Kurangnya energi listrik, jadi masyarakat tidak bisa memiliki kalau memasak dan juga kerjanya apa? Jualan, kalau enggak potong kayu. Berapa orang yang potong kayu? Berapa orang yang gelas? Nah, maksudnya harus pengaruh besar. Karena masyarakat di kampung sebuah kampung, mereka kerjanya buat kue oven. Begitu banyak mesin listrik, habis kerjaan mereka. Satu kampung itu nggak bisa buat kue. Jadi harus kalau cuma mati lampu bisa nonton TV biasa lah. Biasa nonton TV kan? Biasa kan? Harus ada sesuatu gitu. Harus ada berdampak. Isunya kan harus menarik. Kalau misalnya tadi nggak bisa nyuci, rupanya setelah kampung itu profesinya laundry, bukan laundry. Nah itu oke. Pekerjaan. Gara-gara itu setengah kampung mati lampu, nggak bisa laundry kan? Harus cuci manual. Atau setengah kampung itu mereka buka restoran, buka warung makan, apa namanya, ikan, udang di dalam kulkas. Mati lampu busuk semua udang, rugi. Mereka bisa bangkrut, ekonomi bisa lumpuh. Nah itu baru. Kalau mati lampu gara-gara mempengaruhi itu baru kita angkat. Tapi kalau mati lampu ya, enggak, tidurnya nggak ada kipas angin, kayak biasa itu. Apa masalahnya apa? Ya? Enggak, maksudnya harus berpengaruh. Oke, nggak apa. Ini kelompok ini nanti mereka pikir lagi. Nanti apa namanya mereka perencanaan penelitian itu kita mulai dari ini. Nah, heuristik, mencari sumber. Informasinya apa saja yang kita butuhkan supaya kita bisa mengurai topik yang tadi. Kalau masalah tadi Masjid Tuhan Naburi, ya, oke. Sejarah masjid sudah tadi ya, sejarah masjid, siapa pengurus masjid, apa yang dikelola oleh masjid, bagaimana peranan masjid, bla bla. Nah ini semua ini. Setelah kita mencari informasi ini, baru kemudian informasi ini kita verifikasi, ya. Baru kemudian bagaimana cara verifikasinya, interpretasinya, bagaimana kita ambil sebuah kesimpulan, baru terakhir kita setelah ada kesimpulannya, ini historiografi ini kita nggak usah menulis sejarah, cukup dengan outline saja. Outline tahu outline? Outline tahu outline? Outline itu kalau kalian baca buku itu ada daftar isi kan? Daftar isi outline itu pengantar, pendahuluan, apalagi judul A, judul B kan gitu kan, sampai terakhir daftar pustaka. Kalau di sini itu historiografi cukup buat itu aja, buat outline saja. Nah, hasil dari semua ini nanti kita akan presentasikan untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya kira begitu. Nanti kelompok 1 diskusi lagi, kita mencari lagi isu apa, topik apa yang akan kita bahas. Oke, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira ini kerja yang sangat sederhana, tidak merumitkan. Oke, terima kasih adik-adik sekalian atas kehadirannya. Jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.